RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Iya, terima kasih pendengar, Anda masih di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan untuk selanjutnya pendengar ya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Jaksa Menyapa hingga pukul 16 nanti. Dan ini akan dipandu oleh rekan saya, rekan Sofianto. Silakan Sofian. Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan pada sore hari ini pendengar, kami kembali mengetengahkan program Jaksa Menyapa edisi 16 April 2020. Dan tentunya Anda juga dapat berinteraktif di 081167158893 melalui WhatsApp ataupun memberikan komentar melalui Facebook Perusahaan RRI Lok Sumawe atau layanan telepon di 0645453332. Dan tentunya pendengar, pada sore hari ini juga sudah hadir di studio kami sejumlah narasumber. Di antaranya ada Kasih Intel Kejari Aceh Utara, ada Bapak J. Lingga. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan Pak Lingga juga tidak sendiri pendengar, didampingi oleh Pak Zulfadli Hilmar selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zulfadli. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya. Dan tentunya pendengar, pada 60 menit ke depan kami akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber, khususnya terkait topik potensi tipikor dalam penggunaan dana gampung dan upaya pencegahannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kami juga mengundang interaktif dari Anda melalui layanan WhatsApp di 081167158893 atau memberikan komentar di Facebook Pro 1 RRI Lok Sumawe. Dan Anda juga dapat langsung menelpon di 0645453332. Ya, kita langsung ke Pak Lingga ini. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Lingga? Alhamdulillah sehat pada siang menjelang sore hari ini. Tetap harus semangat. Iya, alhamdulillah Pak. Memang harus semangat nih Pak. Walaupun physical distancing nih. Ya, kita harus perhatikan. Ya, Pak Lingga, berbicara tentang tindak pidana korupsi ini, nah tentunya juga sudah tidak menjadi asing ya di indera dengar masyarakat secara umum ini. Dan seiring waktu juga ada program dana desa yang sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Nah, ini dari Insan Adiaksa Kejari Kabupaten Aceh Utara, seperti apa peran yang sudah dilaksanakan ya, ataupun upaya yang selama ini sudah dilaksanakan dalam memberikan edukasi ataupun pemahaman, sekaligus mendampingi para pengguna anggaran di tingkat gampung tersebut, Pak. Silakan Pak. Baik. Pertama izin saya memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan Pak. Saya J. Lingga, biasa dipanggil Pak Lingga di kantor. Kalau dipanggil nama mungkin nggak kenal, dipanggil Lingga aja, Pak Lingga pasti kenal kan? Iya. Oke. Sesuai dengan tupoksi kejaksaan, sebagaimana pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, bahwa di bidang ketertiban umum dan penegakan hukum, kita ada upaya untuk melakukan pencegahan di awal. Iya. Pencegahan terlebih dulu dengan pencegahan, kemudian kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi itu bermacam-macam. Iya. Bisa ke sekolah, bisa langsung ke desa, bisa seperti ini. Ini termasuk bagian dari Salah program satu pencegahan upaya, untuk ya. memberikan sosialisasi dengan cara meminta bantuan ataupun kerjasama dengan RRI Pro 2 Lok Sumawe. Iya. Gitu. Dan sejauh ini upaya seperti memberikan
edukasi kepada terkait dengan anggaran dana desa ini seperti apa sih Pak? Misalkan dalam bentuk mekanismenya, pertanggungjawabannya atau bagaimana ini? Baik, pertama dulu sebagaimana tugas rutin itu kita tergantung anggaran yang tersedia setiap periode tertentu kita pilih satu desa di mana di wilayah tersebut ada potensi ya terjadinya tindak pidana korupsi, gitu kan. Jadi sebelum terjadi ya kita coba lakukan sosialisasi. Cuma oleh karena anggaran yang minim ini dengan jumlah 852 desa di Aceh Utara yang cukup luas besar dan paling terbesar se-Indonesia ini jumlah desanya, ya. Dan itu tidak tercover semuanya. Oleh karena itu ya sebisa kita tergantung anggaran dan SDM yang kita miliki, ya kita harus laksanakan. Nah, harusnya di triwulan pertama harus sudah kami laksanakan 1 kali kegiatan, tetapi karena ada wabah atau pandemi COVID-19 ini, maka pertemuan-pertemuan itu kita pending dulu untuk sementara. Namun di tahun-tahun sebelumnya, ya kita langsung undang seluruh perangkat desa, masyarakat setempat, kita memberikan potensi-potensi ataupun permasalahan-permasalahan di bidang atau di titik mana saja yang biasa terjadi penyalahgunaan wewenang, mulai dari perencanaan, pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ya kita terangkan di situ persatu, dan nanti kita buka sesi tanya jawab. Mungkin sesi tanya di sana yang lebih spesifik nanti. Nah, cara-cara seperti itulah yang kita sampaikan ke masyarakat sebagai upaya kita dalam bentuk pencegahan. Iya. Nah, saya ingin ke Pak Zulfadli Hilmar nih. Program dana desa ini sudah digelontorkan sejak berapa tahun terakhir ini Pak. Nah, melihat potensi dari terjadinya tindak pidana korupsi ini, kalau amatan dari Pak Zulfadli seperti apa ini sejak beberapa tahun terakhir ini Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pendengar setia RRI. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Jadi patut kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Aceh Utara. Dalam hal ini sosialisasi ya, pencegahan, yang menurut saya itu lebih baik mencegah ketimbang menindak, ya kan begitu. Nah, dana desa merupakan satu poin penting sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, dana desa yang berasal dari APBN ini memang terus terang rentan sekali terjadi penyalahgunaan korupsi. Nah, jika kita lihat ada beberapa faktor yang selama ini kita amati terjadi di lapangan. Tentunya faktor pertama itu ya nawaitu ya, niat. Kemudian niatnya itu loh, niat kepala desanya. Kemudian faktor selanjutnya ada ketidakpahaman mereka tentang penggunaan dana desa. Misalnya dana desa tumpang tindih ya, yang di Kementerian Kemendes itu ada juga PNPM, yang juga untuk desa juga. Nah, jadi karena tumpang tindihnya sumber dana ini, kadang-kadang kepala desa ambil dana di sini untuk kepentingan program di sana, tetapi kemudian lupa mengembalikan. Nah, kemudian ada faktor lagi, misalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lingga, pada waktu perencanaan RAP dengan pelaksanaan RAP itu nggak sesuai, terjadi markup harga segala macam. Nah, saya yakin di Aceh Utara ada potensi-potensi penyalahgunaan ini, apalagi terkait dengan tahun-tahun politik, misalnya terus terang
pemilihan kepala desa ini kan memakan biaya yang tinggi ya, biaya politik yang tinggi. Jadi kadang-kadang ketika sudah terpilih, ini bagaimana kepala desa berusaha untuk mengembalikan biaya tersebut, tapi dengan cara yang tidak sah, merugikan negara dan menyulahkan jabatan. Iya. Ya, saya pikir seperti itu, Pak. Nah, ini menariknya Pak Zulfadli tadi menyampaikan terkait dengan SDM nih. Nah, kalau melihat dari SDM ini seperti apa ini amatan dari Pak Zul? Nah, salah satu solusi yang ingin saya sampaikan kepada kepala desa, kadang-kadang kan kepala desa ini bisa dia merubah, diberikan kewenangan oleh undang-undang desa untuk merubah struktur pemerintahan desa. Dia bisa saja merekrut pendamping untuk penguatan kapasiti buildingnya perangkat desa. Merekrut misalnya ya tenaga ahli itu tidak dilarang, supaya adanya monitoring, adanya perencanaan, adanya suatu pengerjaan pelaksanaan proyek itu tidak menyalahi aturan. Jadi bisa saja kurangnya SDM di desa setempat bisa ditutup dengan solusi tadi, bisa saja. Kemudian, ayo kepala desa dan perangkat desa proaktif, bina hubungan, jangan pasif, bina juga hubungan dengan perangkat hukum, dengan pihak kejaksaan. Saya yakin pihak kejaksaan ini terbuka jika mereka ingin meminta nasihat atau advis hukum ya. Bagaimana lalu Pak Jaksa, kita punya kendala kurang pengetahuan ini dalam implementasi penyaluran atau ingin mengembangkan desa dengan dana desa ini, bagaimana? Saya pikir seperti itu. Iya, baik. Nah, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, Pak Lingga kan, di mana potensi itu memang pasti ada. Nah, kira-kira dari pihak Kejari Aceh Utara sendiri seperti apa mengidentifikasi penyebab dari satu penyimpangan seperti tipikor itu? Faktornya sih ada dari internal person itu sendiri, ada dari eksternalnya. Dari personnya itu si aparatur kampung ini gaya hidupnya mungkin lebih wow gitu kan, pengen terlihat lebih hebat. Kalau sudah pejabat kepala desa dengan menggunakan setelan safari putih, ya, sudah harus hebat lebih dari warga yang lain. Sebenarnya itu salah. Yang kedua kemungkinan ada keinginan di mana ongkos politik untuk duduk sebagai kepala desa ini atau gecik ini hampir sama dengan duduk sebagai bupati. Harus pakai TS juga, tim sukses, ya. Harus pakai operasional, modal dan lain-lain, suara, ya kan. Mudah-mudahan di Aceh Utara tidak ada. Tentu begitu duduk si gecik harus berupaya mengembalikan modal dan untuk mencari keuntungan. Bagaimana caranya? Ya dengan mensubsidi anggaran, dengan mengurangi spesifikasi. Kemudian penyimpangan uang desa tadi ini, ya tentu harus dibuat laporan fiktif, tidak transparan. Nah, kemudian sebagaimana pengalaman saya beberapa di wilayah tugas wilayah lain di Aceh ini, saya sudah 10 tahun di Aceh, saya melihat sebenarnya jujur saya bilang hampir 90% itu tidak ada sedikit pun niat dari kepala desa itu atau gecik itu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Kebanyakan karena kekurang pahaman mereka. Ya. Kekurang pahaman. Bahkan memang sudah ada selalu setiap tahun itu selalu ada bimbingan teknis. Dari anggaran desa tersendiri, tapi cuma nggak maksimal oleh karena pejabatnya, aparaturnya kadang seperti saya sampaikan oleh Pak Zulfadli tadi kadang berganti, jadi tidak maksimal. Harusnya dia jangan berganti dulu. Kemudian dari faktor eksternal itu kurangnya atau lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah di atasnya seperti camat, kan kepala desa ke atasnya itu camat. Kemudian jika ada
indikasi tidak langsung ditanggapi, dibiarkan seperti itu saja. Artinya tidak tegas itu aparat pengawas. Kemudian ada budaya di masyarakat kita itu ya sudah, biarkan aja lah. Biarkan dia yang menanggungnya di akhirat, kan seperti itu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang membuat terjadi penyebab penyimpangan di tindak pidana korupsi yang menggunakan anggaran gampong ini, Pak. Iya, seharusnya kepala desa seperti yang tadi Pak Lingga sampaikan tidak ada indikasi untuk melakukan penyimpangan. Namun karena SDM tadi yang sedikit kurang, akhirnya terjeblos juga, Pak. Iya. Ya, baik pendengar, kami masih mengundang interaktif dari Anda di 081167158893 melalui pesan singkat WhatsApp maupun memberikan komentar di Facebook Pro 1 RRI Lok Sumawe atau menelpon langsung di 0645453332. Dan tentunya masih bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, dan hari ini dengan program Dialog Jaksa Menyapa. Baik, saya ingin ke Pak Zulfadli berbicara tentang dana desa ini. Memang terkadang sangat sensitif seperti itu, Pak. Apalagi di tengah-tengah warga. Dan sensitifnya luar biasa itu, Pak. Nah, jadi apakah perlu upaya terintegrasi ya, baik dari tingkat kabupaten sampai dinas terkait, bahkan sampai camat di kecamatan seperti itu, agar memang rule dari pelaksanaan program dana desa ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan anggaran seperti itu, Pak. Betul ya, itu pasti dia harus terintegrasi dan sistematis. Untuk pemahaman yang kurang tadi oleh kepala desa itu bisa meningkat, sehingga tidak ada lagi karena kurang paham maka terjadi penyalahgunaan. Yang menarik yang disampaikan oleh Pak Lingga tadi, ingin saya teruskan tentang keterlibatan masyarakat. Nah, masyarakat desa ya. Terus terang selama ini malah di desa saya sendiri, di kampung saya sendiri, bagaimana mungkin kita yang memiliki lebih sedikit SDM, dan ada warga juga yang kurang SDM-nya, mungkin dari segi pendidikan, pekerjaan. Saya aja tidak tahu apa-apa tentang, tidak pernah diundang, tidak pernah diminta pendapat atau apapun. Memang sangat kurang transparan. Jadi pelibatan masyarakat itu sangat penting. Ada pengawasan bersama, monitoring tadi ya. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Lingga. Oh, biar aja. Bakedronya urah kira apa aja. Tanggung jawab kepala desa dengan Tuhan. Nah, yang menarik, hasil penelitian Indonesian Corruption Watch atau ICW, dari pertama dana desa ini digulirkan hingga tahun 2017 ya, 3 tahun terakhir itu terjadi peningkatan korupsi tentang kasus dana desa. Jadi dia semakin tahun semakin meningkat, ya, bukan semakin menurun. Ada 117 kasus dan kurang lebih 117 kepala desa yang menjadi aktor utama tersangka tipikor dana desa. Ini sangat riskan sekali, dan untuk pemerintahan desa, negara sangat dirugikan. Dari anggaran APBN dan korupsi oleh desa itu, dana desa yang paling sangat dirugikan. Nah, ingin saya tegaskan lagi, ayo masyarakat, ayo kepala desa, ayo perangkat desa, libatkan masyarakat, warga desa, supaya sama-sama kita mengawasi, karena dana desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan desa gitu ya. Apalagi kita sebentar lagi mau menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sebenarnya tujuan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu arahnya ke sana. Kemudian seperti yang juga disampaikan oleh Pak Lingga tadi, ayo pemerintah daerah jangan ikut campur dana desa ketika mau pemilihan politik gitu loh. Supaya nanti kepala daerahnya dianggap oleh warga berpihak. Jadi ketika berkunjung ke desa,
Pak Bupati, ini tolong Pak Kepala Desa, ini tolong dibuat program ini, program ini, program ini. Sementara Kepala Desa sudah membuat program yang sudah ada sebelumnya berdasarkan RAP. Tapi karena ini keinginan pimpinan yang lebih tinggi, nggak mungkin itulah akhirnya terjadi salah penggunaan program tadi. Dan kemudian juga ingin saya ingatkan, Kepala Desa jangan coba-coba meminjam dana desa, memindahkannya ke rekening pribadi. Hal itu saya udah salah dilakukan. Apalagi udah dilakukan lupa mengembalikan, ya kan? itu sering terjadi paling nggak ya? Jangan pinjam dulu ya, pinjam dulu. Kemudian markup untuk SPPD yang terkadang fiktif, pakai dana desa juga. Itu belum lagi kita sampaikan markup anggaran untuk pembelian barang ya. Apakah itu fiktif atau barangnya ada, harganya 2 kali lipat, atau udah harga 2 kali lipat, barangnya di bawah standar. Itu. Baik. Nah, untuk proses penanganan dari dugaan tipikor tindak pidana korupsi ini, khususnya terkait dengan dana desa ini, Pak Dingga, sejauh ini apakah memang sudah ada yang ditangani atau perkaranya di Kejari Aceh Utara? Oke, baik, terima kasih. Soal penanganan, saya baru menerima informasi dari bahwa di tindak pidana khusus perkara dana desa ada perkara limpahan dari penyidik polisi. Jadi kita ada penuntutannya itu dari, saya nggak usah sebut nama kampungnya, tapi nama kecamatannya di Kecamatan Samudra. Ya, jadi proses saat ini dia penelitian berkas. Ya, itu penyidik ada 2 ini ya, penyidik polisi dan penyidik jaksa. Jaksa juga bisa melakukan penyidikan ketika labdunya masyarakat melaporkan kejaksaan. Jaksa melapor kepada masyarakat, tidak serta-merta langsung menjadi perkara. Kami telah dulu isi laporannya, kami mintakan sebagaimana ada MOU APIP dengan APH, aparat penegak hukum, dengan aparat pengawas internal pemerintahan. Ini kita minta mereka audit dulu. Kita surati inspektorat, oleh inspektorat menurunkan tim. Ya, ada tim ahli di bidang fisiknya, ada ahli di bidang perhitungan keuangan negaranya. Ya, hasil dari mereka tidak serta-merta jika ada kerugian, tidak serta kita langsung jadikan tersangka orangnya. Namun ada telah kita kasih kesempatan 60 hari untuk mengembalikan. Jangan karena kerugian yang kecil 50 sampai 60 juta. Kita harus mengeluarkan biaya operasional, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sampai 150 juta. Nah, jadi makanya kita selain sosialisasi, sejak awal pekerjaan kita sudah bisa melakukan monitoring, ya kan? Kita sarankan itu. Jika ada masyarakat, Pak, di tahun 2020 ini sedang berjalan, ada proyek ini yang sedang sepertinya nggak beres. Ya, kita lihat, kita tinjau. Jika ada yang kurang beres, kita minta lakukan perbaikan di saat itu. Ya kan? Kita minta perbaikan saat itu. Tapi ketika sudah kita sampaikan dengan baik, dengan santun, tetap juga berarti memang aparatnya yang ngeyel kan gitu kan. Nah, yang gini-gini ya sudah, kita proses saja gitu. Nah, paling nggak mungkin di Kejari Aceh Utara sudah ada ini ya, laporan pengaduan secara online ya? Sudah, tapi belum maksimal. Hingga memasuki triwulan pertama, mungkin terhitung sejak Maret lalu mungkin di 2020, apakah memang bagaimana persentase laporan pengaduan khususnya terkait dengan dana desa itu? Perlu saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang bagi kami aparat penegak hukum itu kurang tepat. Dalam pengertian apa? Masyarakat itu memberikan laporan pengaduan ke camat, ke bupati, disposisi ke inspektorat
dengan kasus yang sama dilaporin juga ke polisi, dengan kasus yang sama dilaporin juga ke jaksa. Nah ini seharusnya seperti apa ini hukum Nah, di RRI? Makanya harusnya kepada masyarakat, ketika bapak, ibu ya mengetahui ada dugaan punya data, punya dokumen, fokus dia, serahkan ke jaksa saja, ke polisi saja. Jika dalam perjalanan waktu ya, kemarin ada di Langkahan dia sudah melapor perkara dana desa 2017-2018. Polisi sudah turun tangan. Dia sekitar seminggu yang lalu datang ke kantor, Pak, kami ada tambahan data 2019. Lah, ini Pak, alangkah lebih baiknya ketika satu penyidik saja yang menangani perkara di satu desa, biar nggak mubazir anggarannya. Karena kasihan juga kepala desa ini kita panggil 2 orang dengan objek yang sama, kan pertanggungjawaban itu nanti setiap tahun kita minta itu. Bahkan di laporan saya cek itu isi labdunya, apa yang sudah dilaporkannya ke teman-teman penyidik polisi juga ada juga ternyata di situ. Jadi biar di lapangan tidak bertabrakan ya, biar si aparatur pemerintahnya juga tidak sulit membagi waktu. Kita sarankan kepada pelapor ini, masyarakat ini ya, jadikan laporan Bapak ini sebagai tambahan data ke teman-teman penyidik polisi. Akhirnya mereka bisa menerima. Ya. Kemudian ada satu lagi perkara yang agak kemarin di Gampung A, ya, itu sudah keluar hasilnya dari APIP, Inspektorat, itu ada sekitar 167 sampai 168 juta kerugian. Jadi kita menunggu 60 harinya, sudah berjalan sekitar 30 hari. Mudah-mudahan ketika 30 hari ini tidak ada niat baik orang yang diduga memanfaatkan dana ini, maka kita akan lakukan proses penegakan hukum terhadap si mantan becik ini. Iya, baik ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Zulfadli sebelum kita break? Jadi sebelum sudah saya terima undangan dari RRI, saya menelpon 2 pejabat penyidik mantan ya, Kapolres Aceh Utara, izin paling nggak? Ya, saya pikir perlu saya tanyakan informasi juga dari mereka, abang-abang saya, Pak Untung Sangaji dan Pak Ian. Jadi saya tanyakan, kita nggak usah sebutkan nama dan desanya, ada nggak indikasi korupsi dana desa di wilayah Aceh Utara? Jadi Pak Untung malah belak-belakan menjawab, bukan indikasi, memang ada. Jadi berarti itu yang ingin saya tambahkan. Berarti memang ada, dan pesan saya kepada perangkat desa, khususnya kepala desa, janganlah melakukan hal seperti itu, karena memang nggak ada ampun begitu. Ya, jadi seperti itu. Makasih. Dan tentunya sangat disayangkan sekali. Baik pendengar, kami jeda sejenak, tentunya nanti akan kembali dan tetap di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kami break sejenak.
Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Ya, pendengar, kembali di program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi 16 April 2020. Tentunya masih bersama Kasih Intel Kejari Aceh Utara, ada Bapak Jeringga dan didampingi Pak Zulfadli Ilmar selaku dosen Fakultas Hukum di Universitas Maliko Saleh.
Nah, saya ingin kembali ke Pak Zul ini terkait dengan partisipasi masyarakat yang tadi sempat Pak Zul sampaikan. Nah, melihat ya secara umum di era kekinian, Pak. Nah, ini apakah masih ada masyarakat yang memang apatis terhadap program-program seperti dana desa? Nah, sehingga seakan-akan memang tidak mau tahu terkait hal itu, sehingga dan membuka potensi atau celah terjadinya tindak pidana korupsi seperti itu, Pak. Ya, apatis tidaknya masyarakat kan tergantung kepada perangkat desa, khususnya kepala desa. Ketika kepala desa tidak mau melibatkan masyarakat, ya masyarakat peduli apa? Nah, biar aja dia tanggung jawab sendiri kan begitu. Iya. Nah, selain kepala desa kan ada perangkat kepala desa yang lain di sini. Misalnya ada Tua Pe, Tua Lapan. Ini jangan jadi semacam persekongkolan jahat. Nah, mereka juga dorong kepala desa, yuk kita libatkan masyarakat dari mulai awal, dari mulai penyusunan anggaran ya. Anggaran belanja dan berbalan gampung. Kemudian pada waktu pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat yang tadi terlibatnya dalam penyusunan anggaran juga tahu pada saat pengeluaran anggaran itu. Nah, ini untuk mencegah, memang ini faktor yang paling penting untuk mencegah terjadinya tipikor dana desa. Saya pikir seperti itu. Dan memang transparansi ini menjadi modal utama, Pak. Betul, dengan melibatkan masyarakat sudah pasti itu transparan ya kan. Dari awal penyusunan anggaran, kepala desa tahu, masyarakat tahu. Nah, kalaupun misalnya nanti ada terjadi kesalahpahaman dalam hal penggunaan, ya kepala desa tentu akan di-backup oleh masyarakat. Misalnya ada penyelidikan atau apa, berarti karena kurang paham, tapi masyarakat tadi udah dilibatkan. Iya. Nah, mungkin selama ini Pak Zul juga pasti memperhatikan juga ini terkait dengan perkembangan penggunaan dana desa ini. Nah, sejauh ini sejak beberapa tahun digelontorkan dana desa ini, khususnya di Aceh Utara, apakah dana ini memang sudah benar-benar terrealisasi dengan baik dan memang sudah nampak gitu polanya? Nah, jujur saya nggak terlalu teknis memperhatikan itu untuk Aceh Utara ya. Tapi kalau saya lihat di lingkungan saya, itu memang kadang-kadang adanya kurang pemahaman untuk apa dana desa itu dianggarkan. Ya kan? Sebenarnya untuk melaksanakan ekonomi masyarakat kampung, bukan untuk melaksanakan pembangunan fisik, misalnya membangun kantor kepala desa, kemudian membangun parit, gorong-gorong atau apa, itu saya rasa kurang tepat. Tapi bagaimana dana desa ini dianggarkan atau diposkan untuk program, misalnya tadi kan mencerahkan ekonomi masyarakat kampung, apa misalnya ada bentuk usaha apa misalnya, misalnya untuk mencukupi masyarakat di kampung itu sendiri, jangan sampai air minum pun masih beli dari luar kampung misalnya kan, atau misalnya bagaimana memanfaatkan sisa sampah untuk usaha-usaha seperti itu. Saya rasa lebih tepatnya dana desa digunakan. Dan ada satu hal menarik, saya rasa sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah dikomplain sama teman dosen juga, Pak, kok susah kali kepala desa Bapak itu. Kami mau istilahnya ajak kerjasama, pendampingan atau penguatan misalnya kan, kadang-kadang fakultas atau universitas ini kan ada pengabdian masyarakat ya. Kadang-kadang dosen ini apa yang paling penting untuk desa? Sekarang misalnya rentan terhadap penyalahgunaan dana desa. Jadi ayo dosen hukum kita penguatan capacity building mereka, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini justru nggak welcome, nggak diterima secara baik. Jadi saya pikir nawa itu tadi itu paling penting dari kepala desa. Jangan sampai seperti kata Pak Lingga, karena sudah jadi kepala desa ingin meningkatkan gaya hidup dengan cara yang salah, bukan meningkatkan kesejahteraan desanya. Jadi itu Pak. Baik. Nah, Pak Lingga tentunya dengan berbagai dinamika yang selama ini sudah terjadi ya di tingkat desa, khususnya dalam penggunaan anggaran dana desa ini. Nah, untuk selain dari upaya sosialisasi dan pembekalan
kepada aparatur desa ya, dengan pengetahuan secara teknis ini Pak. Nah, bagaimana Kejari sendiri melakukan upaya memang secara simultan, secara kontinus seperti itu Pak. Walaupun wilayah Aceh Utara ini ada 27 kecamatan, nah sangat luas. Ya, baik. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi terutama di Gampong ini tidak bisa serta-merta pihak kejaksaan sendiri yang melaksanakan, ya. Harus ada keterkaitan atau keterlibatan pihak yang lain di sini, ya. APH tentunya, ya. Kemudian APIP, Inspektorat, kemudian yang ketiga DPMG, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, ya, harus punya peran di sini karena leading sektornya di beliau ini. Kemudian ada camat di yang harus melakukan pengawasan di masing-masing kecamatan. Kemudian ada pendamping desa, ya, di mana aparatur Gampong, tim pelaksana kegiatan ketika melakukan persoalan ada pendamping desa di situ. Ada juga pendamping kecamatan. Jadi ini kita harus saling sinkron, ya, untuk menginventarisir potensi-potensi permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh para gecik ini, aparatur Gampong ini. Nah, dari persoalan-persoalan yang kita inventarisir ini, kemudian kita carikan solusinya bersama-sama. Tidak serta-merta harus langsung ke penyidikan tindak pidananya, ya. Sebagaimana program pemerintah pusat bahwa di bidang hukum kita upayakan dulu pencegahan terus pengembalian kerugian negara. Nah, kita jadikan penyidikan tipikor itu sebagai upaya yang terakhir. Saya kira begitu saja. Ya, baik. Pendengar, kita jeda sejenak untuk mengikuti azan. Muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya pendengar, kami melanjutkan kembali program dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Insan Adiyaksa Kejari Kabupaten Aceh Utara dan juga ada dosen Fakultas Hukum Universitas Markus Salim. Nah, mungkin hanya tersisa waktu sekitar 15 menit ke depan ini saya ingin ke Pak Dilingga, di mana mengingat kondisi saat ini Pak Lingga terkait dengan wabah COVID-19 ini, di mana pemerintah juga sudah memberikan kesempatan kepada setiap kepala desa dalam rangka realokasi anggaran untuk pencegahan COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana peran dari Kejari Aceh Utara ya dalam memantau upaya pencegahan COVID-19 terutama dari sisi penggunaan anggaran dana desa ini? Ya. Baik, bahwa APBG untuk seluruh kampung desa utara sebenarnya yang untuk 2020 ini sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang telah dibuat oleh Permendes PDT tahun 2019 yang lalu. Namun oleh karena ada wabah ini terus ada dilakukan perubahan anggaran. Ya. Jadi tidak hanya APBK saja yang bisa dirubah, ternyata APBG pun bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ada sekitar 25 sampai 30 juta dana APBG setiap desa untuk direalokasi untuk pembelian APD, APD alat pelindungan diri, termasuk pembangunan pos jaga, posko, kemudian
ruang atau kamar disinfektan, ya. Dari 25 juta ini sekitar 9.500.000 itu dipergunakan untuk pembelian ya masker, alkohol, hand sanitizer, disinfektan, begitu kan. Nah, mengingat sebagaimana kita ketahui bahwa jangankan jenis ini, barangnya sudah sulit kita cari. Dimana hukum pasar apabila barang sulit dicari tentu harga akan melambung. Iya, betul. Kemudian barang itu kemudian asal ada, tidak memenuhi spesifikasi, ya. Sehingga hal ini sangat berpotensi sekali merugikan keuangan negara, ya. Karena kebanyakan kita beli dulu barangnya, baru nanti kita ubah ininya. Pertanggungjawabannya kan gitu kan. Nah, kami di sini ya selalu memantau, ya, jangan sampai anggaran untuk COVID-19 ini, anggaran Indonesia untuk COVID-19 ini dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan cara menampung semua anggaran 25 juta kali 810 desa, itu udah sampai sekitar 7-8 M oleh satu orang untuk membelanjakan ini. Nah, itu apabila dilakukan seperti itu, ini akan menyalahi proses pertanggungjawaban keuangan, di mana seharusnya apabila dia pemesanannya kepada perusahaan, dia harus dari rekening Gampong langsung harus ke rekening perusahaan. Apabila dari beli apotek memang bisa dia beli cukup dengan tanda terima. Cuma harganya ini harus memiliki nilai kewajaran. Siapa yang bisa menguji harga yang wajar ini, sebagaimana surat edaran dari pemerintah, ya, tentang pengadaan barang jasa, bahwa setelah dilakukan pembelian atau setelah selesai kegiatan ini, maka bisa dimintakan kepada inspektorat, dalam hal ini APIP atau BPK, untuk mengaudit nilai kewajaran harga ini. Nah, jadi kita senantiasa, kalau kita pantau desa per desa sepertinya sulit, tapi kita pantau supaya meminimalisir tidak ada oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan segelintir orang. Iya. Selama ini ada nggak yang memang melakukan koordinasi ya dengan Kejari Aceh Utara terkait dengan pengalokasian dana pencegahan COVID-19 ini, Pak? Baik, koordinasi mengenai penggunaan dana desa ini secara di tingkat kabupaten ini sudah dibicarakan melalui tingkat Forkopimda. Ya, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari. Ya, tentu ini sudah dibahas semuanya. Cuma secara person secara pribadi, ya ada beberapa Gecik dan ketua forum Gecik berkonsultasi, ini bagaimana Pak sebaiknya? Bagaimana sebaiknya kami melakukan pembelian? Ya. Terkait mengenai spek, saya sarankan ya coba berkoordinasi dengan puskesmas, karena mereka yang mengetahui ya masker yang sesuai standar kesehatan itu seperti apa, hand sanitizer seperti apa, ya, koordinasi. Kemudian nanti mengenai di mana bisa membelinya, bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Gitu. Yang penting niatnya jangan mengambil kesempatan di masa kondisi tanggap darurat ini. Karena apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada masa kondisi bencana, maka hukumannya pun semakin tinggi. Nah, itu perlu dicatat kepada para Gecik, ya. Itu bisa berbahaya sekali itu. Hukumannya bisa bertambah. Gitu. Ya, baik. Nah, mengingat waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih, closing statement-nya. Oke. Terima kasih. Saya selaku Kasih Interpretasi Aceh Utara
menyampaikan kepada aparatur kampung ya agar meningkatkan integritas moral, ya, lebih terbuka, lebih transparan kepada masyarakat sekitar kita, agar masyarakat juga bisa memantau kinerja kita, sehingga tujuan pemerintah pusat kita dengan program membangun dari bawah itu terlaksana. Iya. Jadi kami di bidang hukum hanya sekedar bisa mampu mengawasi agar semua berjalan sesuai dengan koridor hukum. Iya. Demikian. Pak Zul, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Kasih untuk Kejari Uskun. Tetap saya ingin pesan kepada Pak Desa dan perangkat desa, jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk meminta petunjuk atau arahan atau berkoordinasi dengan kejaksaan setempat. Terima kasih saja, Pak. Iya, baik. Nah, sebentar Pak, sepertinya ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan tapi belum ini Pak. Dan waktunya sudah mepet sekali nih. Mungkin di sesi yang lain. Iya. Mungkin kita akan melanjutkan di sesi dialog interaktif Jaksa Menyapa di edisi selanjutnya tentunya, dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan dialog interaktif Jaksa Menyapa edisi 16 April 2020, dan tentunya pada sejumlah pendengar yang sudah melayangkan komentar tentunya. Saya Muhammad Sofyan undur diri dari Indra Dengar Anda, dan nantikan terus mendengar dialog Jaksa Menyapa tentunya dengan topik-topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Zulfadli Sulandingga sudah hadir ke studio. Ya, baik pendengar, sampai demikian dialog interaktif Jaksa Menyapa. Saya Muhammad Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak,